merupakan seperti gunung es ya, fenomena gunung es. Jadi si pelaku ini merupakan korban dari pelaku sebelumnya. Dan korban dari pelaku ini itu juga menjadi pelaku berikutnya. Itu jadi gunung es itu yang membuat saya sedih juga ya. Tentu saja warga dengan KTP DKI Jakarta, kalau kejadiannya di luar DKI masih bisa kami biayai dari Pemda. Tetapi untuk KTP luar Jakarta, jika kejadiannya ada di DKI Jakarta, ini juga dengan surat keterangan kepolisian, kami bisa klaim untuk pembiayaannya. Halo Tribuners, berjumpa dengan saya Giok Mingwan dalam Tribun Talk. Tribuners, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT sampai saat ini masih banyak terjadi di Indonesia. Mungkin juga terjadi di negara-negara lain. Yang kerap menjadi korban adalah wanita dan anak. Komnas HAM bahkan mencatat sepanjang tahun 2004 sampai 2021 ada 544.452 kasus KDRT. Tahun 2018 bahkan DKI menempati urutan kedua tertinggi di Indonesia kekerasan terhadap perempuan dengan jumlah 2.318 kasus. Pemprov DKI lantas membuat sebuah inovasi. Bunga Tanjung RSUD Tarakan. Ini adalah pusat pelayanan terpadu untuk korban KDRT. Untuk lebih jelasnya, kita sudah bersama dengan Dr. Dian Ekowati dan juga Dr. Boge Priyonugroho. Selamat sore, Bapak Ibu Dokter. Sore. Baik. Pertama kita akan bertanya ke Dr. Dian, Ibu. Dokter ini adalah Direktur RSUD Tarakan Jakarta, ya. Baik. Baik, Bu Dokter. Pusat pelayanan terpadu Bunga Tanjung ini rasanya yang pertama deh yang konsen pada korban KDRT. Pelayanannya ada apa aja sih Bu di Bunga Tanjung ini? Baik, terima kasih Mbak Gege, selamat sore. Pelayanan Bunga Tanjung yang ada di RSUD Tarakan itu meliputi pelayanan medis, kemudian pelayanan penunjang medis seperti laboratorium, kardiologi yang dibutuhkan, kemudian juga layanan psikologi. Dan layanan mediko-legal serta pembuatan visum. Mediko-legal itu apa, Ibu? Bisa dijelaskan lebih apa ya, humanisnya lebih biar masyarakat lebih tahu gitu. Apa tadi? Mediko-legal. Ya. Mediko-legal itu jadi aspek-aspek legal dari pelayanan medis. Aspek-aspek legal dari pelayanan medis. Oke. Ya. Baik. Selanjutnya Ibu, Komnas HAM mencatat sampai ada 500.000 korban KDRT. Kalau di Bunga Tanjung sudah berapa banyak korban yang sudah melapor? Ya, baik, sebetulnya di RSUD Tarakan itu bukan melapor Mbak Gege, tetapi korban ini datang karena membutuhkan layanan rumah sakit. Ya, untuk pasien-pasien yang sebetulnya mereka adalah korban itu, kita terus meningkat layanan kita. Pada tahun 2018 itu hanya sekitar 6 pasien, kemudian tahun 2019 kita meningkat menjadi sekitar 30-an, kemudian tahun 2020 itu sekitar 90, dan tahun 2021 kita sekitar 170-an. Oh, ya, setiap tahunnya meningkat ya, meningkat, Bu? Iya. Baik. Pelayanan di Bunga Tanjung ini, Bu, sampai ada layanan hukumnya juga ya? Baik, bisa dijelaskan, Dok, pihak mana saja yang dilibatkan di Bunga Tanjung ini? Iya, sebetulnya di RSUD Tarakan, di PPT Bunga Tanjung ini, kami adalah tadi layanan medis, Dok, Mbak Gege. Yeah. Jadi untuk layanan hukum itu sebetulnya adalah PPT Bunga Tanjung berkolaborasi dengan Polda Metro Jaya dan kolaborasi dengan Polda Metro Jaya, unit P2 TP2A. Unit P2 PT2A. Oke. Dok, saya mau bergeser ke Dokter Boge nih. Pertanyaan untuk Dokter Boge. Dok, saya mau tanya lebih ke teknisnya nih, Dok. Iya. Ketika seseorang mendapat kekerasan fisik ya terutama, itu dampak ke depannya bagi korban itu seperti apa? Kekerasan fisik memang kita layani ya untuk pengobatannya. Kalau untuk dampak ke depannya mungkin lebih ke arah psikisnya nanti. Kalau insya Allah sih kalau kita sudah layani atau kita obati secara fisik, insya Allah nanti ke depannya dengan proses penyembuhan yang sangat baik ya ke depannya nanti. Kalau mungkin dari psikisnya nanti mungkin perlu terapi lebih lanjut. Baik, ketika sudah menjadi korban nih, Dok,
kemudian tidak melapor atau tidak ditangani dengan baik, itu kedepannya bakal jadi bumerang, misalkan jadi pelaku kah kedepannya atau bagaimana, ada kemungkinan seperti itu? Ya tadi seperti Bu Direktur bilang, kita memang melayani secara medis di rumah sakit karena memang kita korpsnya itu di kesehatan ya. Jadi untuk dampak kedepannya kita juga dibantu sama teman-teman di luar di rumah sakit ya, seperti dari P2TP2A Dinas PPP untuk pendampingan lebih lanjut dari segi psikologinya sama ke ranah hukumnya. Kalau kita secara medis dan psikis, insya Allah kita tangani sampai tuntas juga. Baik, jadi nanti ada langkah ke depannya sama yang berkolaborasi dengan Bunga Tanjung itu ya? Iya. Baik, Dok, impact paling besar dari kekerasan ini bagi seseorang itu apa sih? Itu tergantung ya. Tergantung dari, kalau menurut pengalaman saya selama ini memang tergantung dari pribadi dari korban masing-masing. Ya mungkin korban yang anak atau dewasa. Yeah. Kalau impact secara fisik ya, mungkin kalau dewasa mungkin cepat pulih fisik ya. Kalau begitu juga anak-anak, penanganannya tetap pulih. Cuman untuk kedepannya nanti itu tadi kita selalu berkolaborasi, berinteraksi juga dengan teman-teman di luar dari rumah sakit gitu. Jadi terus didampingi ya? Iya. Itu biasanya berapa lama tuh pendampingan setelah ditangani di Bunga Tanjung? Itu tergantung juga kasusnya. Ada yang kasus yang membutuhkan waktu yang lama, ada yang cepat ya. Itu tergantung pendampingannya. Bahkan teman-teman di luar itu mendampingi sampai ke ranah hukum, bahkan sampai ke tingkat pengadilan sampai vonis daripada si pelakunya gitu. Baik. Nah, saya mau tanya nih ke Dokter Dian nih. Kita kan sudah dengar tadi ternyata dampaknya luar biasa ya, kekerasan itu. Terus di Bunga Tanjung ini seperti apa untuk menangani itu? Iya. Jadi memang Bunga Tanjung ini sebetulnya adalah sebuah inovasi di dalam kita memberikan pelayanan bagi korban-korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yang pertama, pasien atau korban ini akan bertemu dengan dokter forensik, dengan dokter Boge untuk dilakukan interview atau wawancara. Dan apabila nanti korban ini tidak bisa menceritakan kronologisnya, dia mengalami kendala, maka kita akan mengundang psikolog ke ruang tersebut. Kemudian psikolog ini nanti yang akan membantu psikis agar korban ini bisa menceritakan permasalahannya. Jadi pertama itu didatangkan ke dokter forensik dulu ya? Iya, ke dokter forensik dulu. Nah, nanti sambil berjalan kita menghubungi P2TP2A, unit P2TP2A, sehingga nanti petugas P2TP2A yang selanjutnya akan mendampingi korban akan hadir bersama dengan psikolog untuk mendengarkan seperti apa kejadiannya dan sebagainya. Baik. Selain penanganan medis untuk lukanya, kan tadi ada psikolognya juga kan ya? Betul. Untuk psikisnya. Untuk proses hukum dan tindakannya itu seperti apa, Dok? Iya, jadi apabila korban memang ingin menyelesaikan permasalahan ini karena hukum, maka kami akan berkoordinasi dengan Polda Metro, dengan kepolisian untuk hadir dan kemudian memberikan konseling kepada korban dan keluarganya mungkin. Baik, tadi kan disebutkan ada pendampingan psikolog juga ya. Itu kan kita kenal biasanya mahal ya untuk penanganan itu. Nah itu seperti apa, Dok, di Bunga Tanjung ini? Iya, ya alhamdulillah Bunga Tanjung ini karena merupakan salah satu perwujudan daripada kegiatan strategis daerah pemerintah DKI Jakarta nomor 13, di mana pemerintah DKI Jakarta ini salah satu kegiatan strategisnya adalah penanganan dan perlindungan kekerasan pada perempuan dan anak. Jadi dengan kegiatan strategis daerah ini pemerintah DKI Jakarta berkomitmen untuk memberikan pembiayaan bagi para korban yang membutuhkan layanan kesehatan di rumah sakit. Jadi gratis ya untuk penanganan di Bunga Tanjung ini ya? Iya, jadi korban bisa datang atau keluarga korban bisa datang ke rumah sakit, kemudian nanti kami layani sesuai dengan apa yang harusnya didapatkan oleh korban ini, kemudian nanti biaya pelayanannya akan kami ajukan kepada Dinas Kesehatan. Itu dari awal penanganan fisik, psikologis, terus yang kerana hukum juga turut dibantu untuk masalah pembiayaan atau apapun itu, semuanya gratis ya? Iya, kalau untuk ke ranah hukum tadi udah saya sebutkan di muka bahwa kita berkolaborasi dengan kepolisian. Baik. Dok, nggak sedikit nih yang mengalami tapi takut melapor ya.
malu untuk cerita ke orang lain. Nah, Bunga Tanjung punya cara nggak untuk meyakinkan orang untuk speak up gitu? Iya, jadi memang layanan ini dibuat sedemikian rupa sehingga kita menyediakan satu area khusus yang istilahnya konfidensial lah. Pasien-pasien lain tidak seliweran atau tidak lalu lalang di situ gitu ya. Ruangan pintu masuknya khusus, kemudian ada pintu keluarnya juga, sehingga di sini kita membuat korban itu merasa nyaman. Dan percaya kepada kami sehingga dia bisa menceritakan kejadiannya. Dan kalau belum bisa ya seperti tadi saya sampaikan, akan dibantu oleh psikolog. Baik, luar biasa. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya ke Dokter Boge nih Pak. Pak Dokter, sejauh ini luka paling parah yang dialami korban di Bunga Tanjung apa sih Pak? Kalau dikatakan luka paling parah berarti Yang fisik ya fisik ya. Iya. Itu memang pernah ada satu kasus, mungkin bukan luka parah lagi ya, Apa tuh? sampai menyebabkan kematian. Itu pernah ada satu kasus, sehingga itu tetap diproses ya. Kita kolaborasi tadi seperti Ibu bilang, bahwa kita kolaborasi juga sama penyidik kepolisian dan teman-teman di P2T P2A untuk pendampingan dan proses ke ranah hukum bagi si pelakunya gitu. Baik, yang korban yang meninggal itu sebelumnya mendapatkan perawatan terlebih dahulu di Bunga Tanjung? Iya, mendapat perawatan sampai operasi, mungkin karena tingkat infeksinya karena sudah lama prosesnya ya. Jadi datangnya mungkin bisa dikatakan bukan terlambat ya. Kita tolong semaksimal kita mungkin. Terus ya mungkin karena tingkat infeksi tinggi ya memang meninggal. Baik. Kan tadi luka yang parah ya yang dialami oleh korban gitu, kekerasan. Kalau misalkan cerita uniknya gitu di balik korban-korban yang ditangani di Bunga Tanjung, apakah ada, Dok? Cerita unik nih korban apa dulu nih? Korban kekerasan dalam pacaran juga ditangani ya di Bunga Tanjung ya? Iya, karena kita menangani kekerasan seksual dan kekerasan fisik. Kekerasan fisik, jadi apapun bentuk kekerasan bisa ditangani di Bunga Tanjung. Iya. Oke, ada nggak Dok cerita uniknya gitu? Yang mungkin unik juga perlu perhatian kita semua ya, bahwa memang kekerasan seksual terutama pada anak itu merupakan seperti gunung es ya, fenomena gunung es. Jadi si pelaku ini merupakan korban dari pelaku sebelumnya. Dan korban dari pelaku ini itu juga menjadi pelaku berikutnya. Itu jadi gunung es itu yang membuat saya sedih juga ya. Di zaman sekarang seperti ini, anak-anak yang sudah dikatakan anak sudah menjadi korban dan pelaku-pelaku berikutnya. Jadi balas dendam ibaratnya ya? Mungkin kalau dikatakan balas dendam nggak juga ya, cuman dia rasa ingin tahunya tinggi ya, mungkin kalau melihat saya. Jadi dia ingin mempraktekkan itu apa sih, bagaimana rasanya gitu, mungkin gitu. Penasaran gitu ya? Iya. Ya ampun. Kalau luka fisik kan kelihatan nih Dok, penanganannya sudah jelas lewat medis, tapi kalau kekerasan dalam bentuk psikis, gimana itu cara penanganannya? Terus kalau kata anak muda sekarang kan kena mentalnya gitu Dok? Gitu. Jadi di dalam Bunga Tanjung kita punya teman-teman dokter spesialis kejiwaan atau kita sebut dengan psikiatri. Teman-teman ini membantu kami juga untuk pembuatan visum psikiatrikum. Jadi dari teman-teman inilah nanti dia bersama timnya mengobati secara psikis. Ya memang itu tadi saya bilang, kalau psikis memang tidak seperti luka diobatin langsung 2-3 hari sembuh. Tapi kalau psikis kan agak ada proses ya, tergantung berat ringannya gitu. Jadi berapa lama penyembuhannya itu tergantung dari si korbannya itu ya? Iya, korbannya, berat ringannya. Kan setiap, kalau saya bilang memang setiap orang individu beda dalam menerima suatu peristiwa yang dialaminya secara psikis ya, secara psikis. Jadi untuk terapinya pun dengan cara sendiri, dengan metode sendiri, dengan proses sendiri yang lumayan bisa dipertimbangkan agak lama atau cepat gitu, tergantung dari si korbannya sendiri, keadaannya seperti apa gitu. Jadi setiap orang bisa berbeda-beda ya bentuk penanganannya ya? Iya, berbeda. Dok, kalau korban kekerasan baik dewasa atau anak-anak, berapa lama mereka bisa benar-benar sembuh? Yang fisik ya? Iya, yang fisiknya. Yang fisik kalau sembuh ya itu tadi juga tergantung lukanya ya. Kalau lukanya tadi yang kalau tadi Mbak bilang kan bahwa paling parah, nah itu kan nggak bisa sembuh ya. Tadi yang saya sebutkan bahwa meninggal. Paling ya makan tergantung lukanya. Kalau bisa kita juga merawat pasien korban-korban itu yang memerlukan perawatan sehingga bisa dikatakan sembuh dan bisa kontrol kembali, itu ya lumayan juga ada seperti itu. Baik, Dok, kalau bentuk-bentuk KDRT ini apa aja sih Dok? Maksudnya bentuk
Iya, kayak misalkan ada yang berupa ucapan kah, terus atau fisik atau apa nih yang bisa dikategorikan sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga? Ya, kalau kekerasan dalam rumah tangga sejauh ini yang saya pahami juga dan alat undang-undang PKDRT ya, itu ada kekerasan fisik, ada kekerasan psikis. Nah itu tadi pembuktiannya dengan cara masing-masing dan polisi pun nanti akan menilai ya hasil pemeriksaan kita melalui visum et repertum dan forensik maupun visum et repertum psikiatri. Jadi ada dua bentuk. Kalau untuk sekarang mungkin kekerasan seksual juga ada juga ya. Nanti undang-undangnya juga akan mungkin saya dengar memang lagi dalam proses untuk menjadikan undang-undang. Gitu. Oke, untuk kekerasan fisiknya nih misalkan ada misalkan istri atau misalkan suami misalnya yang dicubit sama pasangannya nih. Terus kayak itu bisa dikategorikan nggak sih sebagai KDRT kalau misalkan si pasangannya ini nggak terima gitu? Ya, itu tadi fisik termasuk fisik ya. Jadi kita kalau sebagai dokter menerima dampak, tapi prosesnya kita nggak bisa ngelihat. Kita bukan saksi, jadi kita melihat dampaknya yang ada di tubuh manusia, proses seperti apa. Nah, kita bisa menilai ya, kekerasan ini kekerasan tumpul atau kekerasan tajam, gitu. Oke. Sekarang pengen nanya ke Bu Dokter Dian. Bu Dokter, selama ini korban KDRT yang datang ke Bunga Tanjung ini mayoritas istri dan anak atau juga ada suami yang jadi korban? Iya, dari mulai tahun 2019 itu pada umumnya perempuan dan anak-anak. Iya. Tapi pernah juga ada pria, kurang lebih 2 orang ya, dokter juga ya. Oh, 2 orang. Dokter Dian nih, ada nggak dok yang masih pacaran kan mengalami kekerasan terus udah toksik gitu yang ditangani sama Bunga Tanjung, adakah? Kalau untuk kasusnya barangkali detailnya dokter Boge ya. Oke, sehari-hari. Ya, boleh dijelaskan dok. Kalau pacaran banyak ya kasus-kasus kekerasan fisik ya. Iya. Apalagi kekerasan seksual masih bisa dikategorikan lumayan banyak ya. Oh, udah pernah ditangani sama Bunga Tanjung? Sering. Oh, sudah sering ya. Baik, terakhir dok nih, untuk Tribuners yang mau datang ke Bunga Tanjung RSUD Tarakan ini prosesnya seperti apa dan harus gimana? Ya, jadi memang untuk layanan korban kekerasan pada perempuan dan anak ini, baik itu korban atau keluarga korban atau lingkungannya yang mempunyai kepedulian bisa membawa ke instalasi gawat darurat RSUD Tarakan. Nanti di IGD dokter kami akan memilah apakah ini kasusnya berat atau ringan. Kalau dia berat harus perlu tindakan segera emergensi, maka kita akan melakukan tindakan yang memang perlu dilakukan. Tetapi kalau kasusnya ini tidak memerlukan tindakan medis, jadi pasien ini kita akan arahkan ke ruangan khusus. Jadi kita menyediakan satu ruangan khusus di mana ruangan itu ada beberapa ruangan lagi yang dokter akan melakukan wawancara atau psikolog atau pihak kepolisian akan melakukan wawancara, konseling, dan ada juga ruang untuk pemeriksaan-pemeriksaan. Untuk anak-anak kita juga siapkan ruang bermain agar mereka bisa nanti sambil konseling bisa diwawancara untuk data-datanya. Oke. Untuk warga luar Jakarta bisa nggak dok? Pembiayaan ini memang sudah komitmen Pemda DKI untuk memberikan, itu adalah untuk tentu saja warga dengan KTP DKI Jakarta. Kalau kejadiannya di luar DKI masih bisa kami biayai dari Pemda. Tetapi untuk KTP luar Jakarta, jika kejadiannya ada di DKI Jakarta, ini juga dengan surat keterangan kepolisian, kami bisa klaim untuk pembiayaannya. Kalau misalkan kejadiannya di luar Jakarta dan KTP-nya juga di luar Jakarta, itu bisa nggak? Itu tidak masuk di dalam Tidak masuk, kriteria. ya? Jadi kalau misalkan kejadiannya di Jakarta, walaupun bukan orang Jakarta, KTP-nya bukan di Jakarta, bisa ditangani dan pembiayaannya juga bisa diurus. Ya. Oke. Baik, Dokter Dian Ekowati dan Dokter Boge Priyonugroho, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berbincang di Tribun Talks.
Ya, kasih. Dengan munculnya, baik, terima kasih. Dengan munculnya berbagai pelayanan yang menangani kekerasan terhadap wanita dan anak, semoga angka kasusnya bisa ditekan seminimal mungkin. Bagi kalian yang menjalani hubungan juga, tidak semua permasalahan bisa selesai dengan kekerasan. Komunikasi yang baik mungkin bisa jadi jalan tengah untuk menyelesaikan persoalan. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa di Tribun Talk selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.